supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan hancur-hancuran. Ini yang mau apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Ini sahabat kita semua ya, Profesor Dr. Koni Rahakundini Bakri. Assalamualaikum, Bu Koni. Waalaikumsalam, Komandan. Apa kabar? Oke, netizen, kita melakukan Zoom jarak jauh ini dengan Prof. Koni. Beliau sedang berada di Rusia. Se-urgent apa? Misalnya, harus diumumkan di malam Natal, di malam yang begitu sakral untuk seorang Katolik seperti Mas Hasto dan istrinya yang saya kenal baik, untuk kemudian diumumkan seperti itu. Dan menurut saya urutan itu kan jelas, tanggal berapa ada pengumuman PDIP tentang pemecatan Jokowi, tanggal 17-nya seperti 16, 17, 18, kita bisa urut. Nah, nggak susah untuk bilang bahwa ini tuh nggak ada hubungan dari sebuah tindakan, kalau kita bilang apa sih, boleh nggak, tindakan pembalasan. Balas dendam. Karena ya boleh balas dendam. Gini, karena kalau ditanya nih, kalau saya bukan ngajarin ketua KPK ya, Pak Abraham lebih bisa ngajarin ketua KPK. Ya. Tapi gini, suapnya itu berapa? Siapa yang dirugikan? Apakah negara? Itu aja pertanyaan saya satu, ya kan? Lalu data-data suap itu dapatnya dari mana? Setahu saya, itu yang dulu saya pernah tulis di media sosial dan mana-mana. Saya nggak berkenan dengan cara Kusnadi yang diperlakukan seperti itu. Jadi waktu saat orang semua mempersangkakan Mas Hasto, ingat nggak waktu pertama kali KPK saya nggak mempersangkakan Mas Hasto. Yang saya persalahkan Mas Kusnadi. Kok orang ini yang bukan tersangka, bukan ada dapat panggilan, dia yang digeledah habis-habisan badannya, diambil semua barangnya. Itu ingat ya. Nah, jadi saya cuma bilang gini, kalau KPK memang pengen bikin dentuman, iya kan, akan berbuat yang terbaik buat bangsa ini, kenapa nggak bikin dentuman tentang pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia? Ini sampai saya catat nih. Kenapa nggak tentang suap proyek sistem komunikasi radio terpadu? Kenapa nggak tentang korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan? Kenapa tidak dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut? Kenapa bukan tentang korupsi proyek Hambalang? Kenapa bukan tentang korupsi Garuda Indonesia? Kenapa bukan tentang 150 laporan analisis PPAT dari kasus pertambangan sampai kasus pemerintahan? Kenapa bukan dugaan korupsi gratifikasi mantan anak pejabat negara, kasus mangkrak, and so on and so forth? Saya pengen tahu derajat, kita kan harus ngomong tuh kalau derajat permasalahan, apa sih yang paling berat buat negara itu dirugikan? Apakah yang 300 triliun kemarin yang hanya dihukum 6,5 tahun? Apa gitu? Harusnya kan diurut kalau memang mau bikin, sekali lagi saya bukan ngajarin ketua KPK, tapi kalau saya jadi punya kesempatan jadi ketua KPK, yang saya pengen paling penting itu uang negara paling besar itu dirugikan di mana? IKN kah? Kalau memang ada di IKN, PIK lah kalau ada di PIK, kalau ya saya ngomong kalau nih, atau kasus Hafrin Muiz di 300 triliun, atau mungkin anak-anak beranak itu yang kasus Halmahera pertambangan. Saya nggak tahu kenapa kasus seorang Hasto Kristianto jadi masyarakat umum termasuk saya kan rakyat biasa. Ini susah untuk memisahkan, itu nggak politis, susah. Pertanyaannya kan, jadi normal kalau saya berpikir ini mau sampai kapan ya negara begini? Hanya untuk menutupi sebuah kasus mungkin, karena sebelum kejadian ini juga pertama selain kasus dipecat ada kasus yang lebih ramai lagi kan, karya seni yang dianggap tidak boleh dengan secara semena-mena ya, tiba-tiba gedung pameran dikunci. Apapun keputusan kurator, saya nggak mau ikut campur juga, saya bukan ahli seni, tapi menurut saya banyak cara-cara yang kita rakyat tuh udah jadi nggak nyaman gitu. Apalagi saya tinggal di Saint Petersburg ya, ini kota seni yang apapun gambar apapun selama dia seni itu nggak ada masalah gitu. Nah, susah jadinya Pak Abraham untuk kita nggak berpikir bahwa ini tuh ada sesuatu hal gitu. Pertanyaan saya kan cuma satu aja deh. Kita ini punya presiden baru yang kita tahu betul bagaimana indikatornya waktu itu saat lagi persiapan menjadi presiden. Wah, akan membasmi betul korupsi, akan dikejar ke Antartik dan lain-lain. Itu yang kita harus dukung. Nah, pertanyaan saya sekarang, emang Mas Hasto itu korupsinya apa kalau dia korupsi gitu? Terus siapa yang dirugikan? Nah itu. Jadi jangan sampai habitual dari sebuah, pernah baca bukunya ini nggak, Marehat yang tentang The Falling State?
Jadi kalau the falling state itu dia punya self sabotage. Jadi negara yang mau jatuh, mau berantakan, itu dia punya lingkaran-lingkaran sabotase sendiri gitu. Ya, bagaimana misalnya dia akan menjadi menjadikan tata kelola negara itu lemah, institusi itu lemah, elit politiknya yang korup itu ditutup mata kan, ya kan, dan itu bagaimana kemudian mengikis supremasi hukum. Ada kemudian akan mendorong kolaps ekonomi. Jangan salah nih, dunia sedang nggak baik-baik aja, kita akan terreplikasi ke sana. Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai acur-acuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya mau sebutkan apalagi dari institusi Polri kah atau TNI kan. Ini never ending. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Oke. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Saya melihat begini, kenapa sih, apakah elit-elit politik kita, ya kan, elit politik kita nih, terutama yang dalam pemerintahan sekarang, itu telah tersandra kah oleh pemerintahan sebelumnya, which is saya kalau boleh bilang itu si Raja Jawa wannabe, yang terus ingin mementingkan keuntungan pribadi atau keluarganya, ya kan, daripada kepentingan nasional. Nah, disinilah sebenarnya menurut saya kunci dari Pak Prabowo di 2025 kalau ngomong ke depan ya. Kita bakal lagi wawancara akhir tahun nih, jadi harus bicara ke depan. Apakah Pak Prabowo harus terus tersandra? Ini nggak boleh terjadi. Harus ada kepemimpinan dan leadership yang kuat bahwa semua hal ini harus bisa dikendalikan. Karena kalau tidak, saya lihatnya begini, rakyat kan nggak buta. Ini kalau semua kayak tersandra, sampai kapan sandra menyandra ini akan terjadi? Ini pertanyaan saya yang terbesar, karena Indonesia ini nggak baik-baik aja Pak Bram, sama sekali nggak baik-baik aja. Pertama gini ya, kita ini akan bisa berjalan tapi dengan masalah yang besar, yaitu ketergantungan pada pinjaman yang berlebihan pada bantuan luar negeri. Apapun yang mau dibilang, mau makan gratis yang 70 triliun atau berapa ratus triliun, saya nggak berapa ribu triliun itu, saya nggak tahu. Tetapi kalau ini semua ya ketergantungan yang berlebihan ditambah layanan sosial dan elit politik yang terus mementingkan circle dia bukan kepentingan nasional dia, ditambah lagi tadi pengangguran, perekonomian yang kemudian menyusut, kemudian sektor kritis di pendidikan, di infrastruktur, di masyarakat, dan yang paling penting ketidakmampuan melindungi warga negara dari ketidakstabilan politik. Ini negara betul-betul sudah dalam langkah menuju the failing state. Ini yang nggak boleh terjadi karena Indonesia ini punya kecenderungan dan potensi resiko. Apa misalnya? Ketidakstabilan politik dong, dengan sekarang apa yang lanskap politik kita dan koalisi yang kalau dalam salah satu wawancara juga ada salah satu dosen UI yang bilang begini, satu-satunya partai politik yang bisa dirental cuma PDIP, yang lain tuh partai politik bisa dirental. Dan apa dia bilang lagi namanya Muradi, kalau nggak salah Muradi, dia bilang lagi bahwa partai politik yang berkoalisi itu adalah seperti kejahatan jadinya, karena nggak boleh partai politik seperti itu, and so on and so forth. Jadi negara ini akan terus membahas ini, dan kapan negara ini bicara tentang tadi kepentingan nasional, menyelesaikan tentang ketidakstabilannya, menyelesaikan disparitas ekonomi, menyelesaikan pelemahan tata kelola korupsi yang sekarang ini supremasi hukum akhirnya menggerus kepercayaan, cara caranya menggerus kepercayaan masyarakat gitu. Kerangka regulasinya juga kurang clear atau tidak jelas tadi. Tadi saya aja mempertanyakan kok derajat kepentingan mengumumkan seorang Hasto Kristianto di malam Natal, apakah kemudian akan diikuti pengumuman anak beranak
dua orang itu yang terlibat juga banyak hal, pencucian uang, gratifikasi, malah ada juga di hal Mahera tentang pertambangan dan lain-lain. Apa gitu loh kalau nggak dibereskan itu, dan ini kita tuh mau kemana gitu, karena kekhawatiran saya hanya itu, terutama apalagi Indonesia Timur kita tuh nggak baik-baik aja dengan konstelasi kawasan yang akan nanti saya lebih gambarkan, tetapi intinya adalah Indonesia harusnya lebih siap-siap menghadapi musuh dari luar, instead of membunuhi atau menyakiti sesama kawan seperjalanan di dalam negeri, which is partai politik saling bunuh, malah sampai sekarang ada baliho-baliho soal ibu bangsa dianggap ketuaan umumnya tidak jelas. Come on lah, nggak mungkin baliho itu bermunculan tiba-tiba mendadak kayak overnight gitu kalau nggak ada TSM, betul nggak? Nah jadi aneh, jadi sekarang menurut saya udah overnight ini, ada mau Munas PDIP, ada tiba-tiba Harun Masiku dihidupin lagi di malam Natal, kemudian tiba-tiba ada baliho tentang ibu bangsa yang dipersoalkan sebagai ketua umum, dari kapan juga nggak ada yang mempersoalkan. So it's very crazy things. Pertanyaan saya itu cuma satu aja ke Pak Prabowo, hak warga negara yang tadi pajaknya akan terus dinaikkan itu memiliki rasa kestabilan politik, karena ketidakstabilan politik ini terjadi terus, gontok-gontokan terus, sandera-sanderaan, ini nggak akan selesai. Dokter tidak ingin menyembuhkan Anda dari diabetes. Halo, nama saya Desi Ratnasari dan saya ingin berbagi. Terus sandera-sanderaan, ini nggak akan selesai. Oke, Bu Koni, ini kan menarik tadi Ibu Koni Kowi, sehingga Mahkamah Kode Etik dan lain sebagainya, rejim pemerintahan sekarang ini tidak berdaya menghadapi. Sekarang ini ada narasi dalam 2-3 hari terakhir ini, saya banyak dihubungi orang lah, gara-gara video saya itu viral ya. Dari mulai petinggi partai-partai sahabat saya, kan saya nggak main cuma sama PDIP, Komandan tahu sendiri teman saya tuh di lintas partai kan, kemudian petinggi-petinggi pejabat institusi negara, yang semuanya bilang gini, Bu Koni ini sudah waktunya lah bahwa kita tuh bersatu, sampai kapan kita begini. Dan yang kedua ya kan, tolonglah disadari si Mulyono ini terlalu kuat. Nah di sini yang saya mau bilang, Mulyono ini terlalu kuat, dia tapi jangan lupa diri, di atas langit itu ada langit. Seorang Megawati Soekarno Putri, setahu saya ya, tolong koreksi kalau saya salah, beliau itu ditekan dari mulai lahir, dari zaman Soekarno. Apa yang nggak ditekan dari kehidupan seorang Megawati? Sekolah diberhenti di tengah jalan, ya kan? Kemudian suami dihilangkan, ketemu dilelepin lagi dalam laut, gitu kan? Sampai kemudian PDIP dipecah. Oke, peristiwa PDIP dipecah dan akhirnya menjadi PDI Perjuangan. Itu seorang Megawati itu, ya kan, dia tetap tegar berdiri hingga hari ini, dan partainya, you like it or not, is the strongest party in Indonesia. Menghasilkan presiden 2 kali terpilih, namanya Jokowi itu. Siapa kalau bukan Megawati Soekarno Putri? Siapa kalau bukan PDIP? Jadi tolong itu kesampingkan dulu emosi itu, tapi lihat fakta gitu loh. Artinya seberapa nekatkah gitu kan, kalau memang Mulyono itu that strong untuk menghancurkan partai ini, menghancurkan tokoh bangsa ini. Itu nomor satu ya. Yang kita bicara tentang konteks kepentingan nasional nih sekarang ya. Yang kedua, ya kan, di mana-mana kita nih dari kecil udah tahu tentang cerita seorang Malin Kundang. Nggak ada di anak Indonesia nggak tahu cerita Malin Kundang. Even anak-anak gen terakhir itu, gen apa sebut namanya, gen Z kayak Y kayak apa kayak nggak tahu. Tahu kok cerita Malin Kundang itu apa? Seorang anak durhaka di dalam kehidupan bernegara itu atau bersosial masyarakat, satu aja hukum paling penting ya kalau menurut aku Pak Abraham. Ini saya ngomong sama Mulyono kali kalau saya boleh ngomong. Tahu terima kasih. Udah jadi orang, nggak usah jadi prefek-prefek lah, lu nggak usah jadi malaikat, lu nggak usah jadi kiai, lu nggak usah jadi pendeta, nggak usah. Jadi aja orang yang tahu berterima kasih. Karena ketika kita tahu berterima kasih, kita tuh jadi tahu cara memperlakukan orang dengan benar. Nah ini nih yang nggak terjadi. Jadi kalau saya tuh kesalnya tuh udah jadi begini loh. Kita nih rakyat disuruh ngapain sih nonton drama ini terus, ya kan? Dan Pak Prabowo orangnya kan mau merangkul semua, tapi jangan salah juga, merangkul semua ini ada yang mungkin jadi memberatkan. Ingat nggak kita pernah bahas di tempat Pak Abraham? Kalau dirangkul jadi memberatkan, lempar udah selesai, pusing banget sih. Karena sekarang ini menurut saya kunci bangsa ini adalah cuman di Pak Prabowo dan mohon maaf ya karena beliau presiden, dan di Ibu Mega. Saya nih kalau ditanya Pak Abraham, apa sih solusinya Bu Koni ini untuk supaya ini berhenti? Ada terjadi pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi kesampingkan tuh segala macam PR atau beban-beban dari namanya Mulyono dan kawan-kawan dan anak beranak itu. Makanya dari awal, kalau saya boleh mundur nih, kalau waktu boleh dipakai time tunnel, kenapa kita itu Pak Abraham dari awal kan anti banget si Fufu Fafa itu dimasukkan diloloskan di MK, kan itu kita tuh mulai sering muncul. Ingat nggak? Yeah. Ini kan nggak bukti. Sekali orang sukses melakukan kejahatan politik, ya kan? Atau saya bilang korupsi politik. Korupsi itu kan nggak selalu uang.
Sekarang kalau kita mengacak-acak MK, apalagi bukan korupsi politik. Lalu sekarang hasilnya menjadi wakil presiden, oke, memang nasib menjadikan dia wakil presiden. Tapi apakah kemudian itu sah menjadi wakil presiden yang seperti lalu-lalu yang kita pernah punya, nggak ada masalah? Nah itu loh pertanyaan kita itu sekarang ke depan gitu loh. Jadi menurut saya kalau memang kita menyelesaikan masalah ini, mari kita himbau Pak Prabowo, meyakinkan beliau bahwa beliau itu punya power untuk menyelesaikan ini, jangan ada beban apapun. Yang kedua, beliau itu pulang ke Indonesia karena Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita tahu kok masa lalu Pak Prabowo bagaimana beliau harus pergi, harus exile, yang mengembalikan ke Indonesia juga Ibu Mega. Jadi tidak ada masalah antara mereka berdua, mereka baik-baik saja, ya kan? Tetapi ada pemain ini, satu ini yang dia ngelihat lukisan aja ribut, Instagram saya aja mau dihack gara-gara saya cuma ngangkat soal lukisan, Instagram saya mau hilang, nanti ceritanya panjang lagi tuh. Sampai saya bilang, ini kalau sampai hilang beneran, gue cari Elon Musk, pusing banget. Beneran. Akhirnya ada lagi Instagram. Jadi udah segala macam cara aparat negara ini mau dipakai hanya untuk apa? Membungkam. Apa aja kemauannya dia? Ya, ini yang kita mesti lawan betul gitu. Karena negara ini ada karena nenek moyang kita semua, karena pahlawan kita semua, dan didirikan, dideklarasikan oleh namanya Soekarno Hatta. Which is yang Soekarno itu adalah bapaknya Megawati Soekarno Putri, ya kan? Apakah tidak ada respect sama sekali dari seorang Pak Mulyono itu, ya kan? Untuk tahu diri lah, mengukur diri gitu. Oke nih mau nunjuk-nunjukkan power, saya kasih tahu aja, nggak akan kemana-mana, malah akan hancur-hancuran. Contoh nih yang saya tahu, begitu Pak Hasto itu dimasalahkan di ini kemarin diumumkan, tiba-tiba saya baca dalam berita kok itu ada apa, cap jempol darah seluruh Indonesia, semua PDIP. Ini kita ngomong konyol aja lah, berapa besar anggota seluruh Indonesia PDIP berbanding berapa besar seluruh aparat Indonesia. Saya ingatkan ya, Soeharto yang 30 tahun aja bisa dikalahkan oleh Megawati Soekarno Putri. Masa mantan presiden nggak bisa? Nah, menurut saya itu pun nggak perlu sampai berdarah. Udahlah, ya kan, Mulyono ini punya apa sih dia sampai segitu ngototnya gitu loh. Mau jadikan Jan Etes presiden, sehingga kemudian dia sekarang mesti cawe-cawe apa nih gitu. Ini negara bukan punya dia. Oke. Dan ini yang mau saya harapkan, kita ini semua sekarang bersatu untuk mendukung Prabowo. Karena kok Prabowo ini saya nggak punya, menurut saya ya, mohon maaf kalau saya salah nih Pak Prabowo, jangan marah ya. Tapi kayak kita nih, kayak saya nih, kok kayak nggak ada confident gitu loh. Ini kok jadi beban gue ya? Kan mestinya kan begitu, Pak Abraham. Oke, berarti Bu Kony sekarang ini yang terpenting bahwa kita harus memberikan dukungan yang kuat, yang penuh kepada Pak Prabowo supaya dia tidak direcokin, tidak diintervensi oleh Mulyono. Yes. Kira-kira seperti itu. Dan harus yakin bahwa tanpa intervensi dia tuh akan didukung kita. Nah itu dulu. Takutnya saya nggak tahu nih dia dibajak apa. Ya kalau sekarang siapapun bisa dibajak oleh masalah apa. Kayak ini kan kita tahu lah. Kita tahu kok sekarang siapa dibajak apa, udah bahasa saya gitu aja lah sederhana. Si A dibajak ini, betul nggak? Kita kan bukan buta lah. Ya. Nah, tapi beliau ini Presiden Republik Indonesia terpilih. Oke. Lupain si Wapres, lupain dulu. Gua nggak mau bahas orang. Karena dari awal siapapun yang mengacak-acak konstitusi, terserah nasibnya ditentukan Tuhan. Buat saya dia nggak sah di mata saya sendiri. Terserah kalau di mata rakyat. Ya. Jadi urusan saya cuma melihat Pak Prabowo. Pak Prabowo ini betul-betul dipilih rakyat Indonesia. Ya kita tuh akan dukung. Jadi Pak, Bapak ngapain aja nih, kita tuh dukung. Yang kita nggak dukung itu Bapak pelin-pelan. Yang kita nggak dukung itu kalau Bapak bingung. Yang kita nggak dukung itu kalau Bapak ragu-ragu. Yang kita nggak dukung itu kalau Bapak nggak tahu Bapak mau ngapain. Karena ketika Bapak nggak tahu Bapak mau ngapain, Indonesia kestabilan politiknya terganggu. Oke, gitu loh maksud saya. Berarti begini, sampai 1000% beliau presiden terpilih, kita dukung. Ibu Mega kurang apa? Ibu itu harusnya hadir dan mau hadir kok pada saat beliau dilantik. Ini kalau saya boleh buka lagi cerita. Banyak lah saya nggak boleh buka cerita karena dia nggak bukan ngomong apa sih, gitu kan. Tapi kan Tuhan nggak tidur, apa yang gue ngomong kejadian. Ada satu yang belum kejadian, kita tunggu aja tinggal 1 tahun lagi. Saya berharap nggak kejadian, tapi I heard that before. Walaupun sekalian ngomong kemudian nggak ngaku, iya kan, terserah dia, itu dia sama Tuhan. Tapi dia pernah ngomong hal sama, dan saya sudah warning Pak Dasko, jaga Bapak lu baik-baik. Dari hari itu saya ngomong sama Pak Dasko, jaga Bapak lu baik-baik karena Bapak lu bisa diapain aja di tengah jalan. Oke. Berarti kalau menurut Bu Kony, sebenarnya persoalan yang terjadi sekarang ini, orang dibungkam, orang dikriminalisasi, hukum diperjualbelikan, itu karena peninggalan rejim Mulyono yang masih cawe-cawe. Bukan cuma cawe-cawe, tapi udah ada kaki-kaki tangannya nggak lepas ya. Dan jadi terus terus berkesinambungan gitu, saling membajak.
gitu. Kedua juga bukan cuma itu, tapi dia tuh kayaknya oke, kalau kita harus respect sama orang dan melihat sisi baiknya. Satu-satu saya mesti saya akui, dia jago main catur sih, jago banget. Jago banget main politiknya. Oke. Betul. Itu harus kita akui loh. Tapi gini loh, kamu tuh mau diakui bagus tapi untuk hasil yang jelek, atau kamu diakui bagus untuk hasil yang bagus, kan kembali ke diri kita. Ini misalnya saya jadi maling nih Pak Abraham ya, saya jadi maling paling keren, gue bisa maling di beberapa negara dunia ini, ya kan? Wah, hebat banget ya orang gitu kan. Jadi kayak siapa tuh dulu kayak mafioso paling terkenal dari Kolombia misalnya. So what? Lu hebat tapi lu tuh ngacak-ngacak dan hebat dalam hal yang buruk. Dibandingkan dengan orang yang hebat dalam hal baik. Yang anehnya di negeri kita ini Pak Abraham, untuk lihat hal baik pada orang tuh nggak ada. Contoh nih, aku kesini dari udah setahun lebih, orang juga tahu gue di sini jadi guru besar di kampus terbesar. Dapat kemarin tanggal 26 dapat penghormatan profesor terbaik, profesor asing terbaik. Dapat Golden Lion, itu penghargaan terbesar dari pemerintah Saint Petersburg sejak era Peter the Great. Apa ada yang ngasih selamat? Nggak ada. Apa ada yang ngasih bilang, oh bukannya hebat sekali? Nggak ada. Yang ngasih selamat cuma Bu Mega. Karena Bu Mega itu nitipin, Tuan kamu jangan bikin malu ya, kamu diundang jadi tamu di negara orang itu, jadi buktikan kamu yang terbaik. That's what I did. Jadi Pak Abraham, kenapa kita itu nggak bikin sekarang Presiden Prabowo jadi presiden terbaik juga setelah Soekarno? Ya kan? Beliau punya kemampuan ya seperti sama dan Bung Karno dong, punya kemampuan berbahasa asing segala macam. Nah, sekarang saya mau masuk. Saya itu hanya mendapatkan kepercayaan. Sebagai sahabatnya dititipi dokumen. Sama halnya kalau sekarang Pak Abraham nitip mobil ke saya. Saya akan urus, saya akan taruh di garasi, saya akan rapikan, supir saya akan saya suruh cuci mobil dan lain dan sebagainya. Tapi saya tidak akan pernah menggunakan mobil Pak Abraham kalau saya tidak diizinkan. The same thing with the document with me. Itu dititipkan kepada saya dengan kepercayaan. Saya tidak pernah menggunakan, orang itu bukan dokumen saya cuma dititipin. Ya kan? Jadi kapan itu diumumkan, yang mana diumumkan, kenapa diumumkan, kapan dikeluarkan, yang nomor berapa dikeluarkan, udah pakai nomor nih Pak, saking banyaknya gue pakai nomor 1, 2, 3 udah pakai nomor, udah nggak pakai nama kasus apa, ya kan, gitu, udah pakai nomor. Itu tergantung keputusannya Hasto Kristianto dong, seorang pemilik dokumen tersebut. Bukan aku pemiliknya Pak. Saya ini hanya ketitipan. Jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni, Ibu Koni, buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C. Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Bu Koni berarti. Tapi tetap tenang. Nggak, ini mesti clear dulu. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Silakan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Berarti Ibu Koni melihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang. Jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa. Apapun ceritanya, siapa, partai siapa yang digunakan? Siapa yang membimbing dia kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri? Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya, satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh, dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya, dia tuh kadal Pak. Dia mau lawan tuh T-Rex, dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi pribadi. Salah because you don't know her. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa, bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat. Dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu udah dari kemarin-kemarin kali dia ngumuminnya. Jadi luar biasa ya Bu Koni ya, bahwa sebenarnya Mulyono ini adalah orang yang dibesarkan satu keluarga, diberi kesempatan
menjadi tokoh di Republik Indonesia ini. Kalau memang nggak bisa mampu balas budi, kita nggak bisa maksa orang jadi mampu balas budi. But at least berterima kasih dan stop untuk terus masang badan menyerang ibu. Menurut saya bisa salah, tapi kok insting saya bilang kalau ini terus diteruskan, negara akan berantakan, kepemimpinan Pak Prabowo akan jadi pusing sama hal-hal yang nggak perlu terjadi. Makanya sekarang begini Pak Abraham, kalau kita sudah harus menutup acara ini karena Pak Abraham juga mungkin mesti pergi, saya coba bilang satu, mari kita berdoa bahwa kemudian Pak Prabowo akan bertemu ibu, ya kan? Mari kita melihat bahwa akhirnya semua sistem sandra menyandra ini akan selesai, karena kita harus bicara tentang bangsa. Dan yang paling penting Pak Prabowo menyadari bahwa kewajiban seorang pemimpin itu adalah membuat negara yang stabil secara politik. Jadi negara itu bukan cuma aman dari kedaulatan ancamannya atau dari separatis, dari itu satu hal, ya kan? Tapi juga aman dari segala hiruk pikuk politik juga adalah tugas seorang kepala negara. Makanya Pak Prabowo, kalau kita boleh ngomong sama Pak Prabowo, udah nggak usah Pak, nggak usah ragu Pak. We are with you. Dari awal itu we are with you. Bahwa kami tidak mendukung 02 atau ada yang mendukung ada enggak, gua enggak, soalnya itu nada case. Tapi we are with you. Oke, berarti dalam hal ini Bu Kony ingin sampaikan bahwa sebenarnya kuncinya ada di Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang independen, yang kuat, tidak diintervensi oleh kekuatan Mulyono, maka ini semuanya bisa selesai dengan baik. Kira-kira seperti itu, Bu. Gini, saya merasa bahwa persahabatan ibu dan Pak Prabowo itu kuat. Ya kan? Dalam persahabatan hanya ada dua aja. Kita tuh saling bicara, kita saling mengerti, mencoba mengerti. Makanya kalau sekarang terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan ibu, saya yakin kok ini akan segera selesai. Jadi siapapun yang mencoba menghentikan pertemuan itu, ya kan, atau menghalangi pertemuan itu, please deh, kita bicara bangsa ke depan. Dan kunci bangsa Indonesia hari ini, menurut saya hanya di dua tokoh besar ini. Ibu bangsa Presiden Megawati Soekarno Putri, presiden kita kelima, dan presiden kita terpilih 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto. Jadi itu aja. Dan tolong semua pull down, apa sandra menyandra, hukum menghukum, bikin surprise-surprise nggak penting. Dan karena jangan salah, saya aja akan mempertanyakan ke KPK sekarang. Kalau Anda bisa betul-betul menggunakan kasus korupsi, walaupun menurut saya kalau Hasto nggak korupsi ya, satu hal. Saya menuntut sekarang mana itu si Jeffrey Muiz yang 300 triliun, apa semua yang tadi saya sebut tuh kasus-kasus itu semua, termasuk anak beranak yang ada kasus di Halmahera dan lain-lain, ada gratifikasi, ramein sekarang semua. Kalau memang membuka-bukaan, kalau memang KPK menjadi lembaga yang betul-betul bertindak sebagai lembaga yang memberantas korupsi untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan perorangan, apalagi kepentingan seorang namanya Mulyono. Oke, berarti kalau begitu kita mensinyalir nih Bu Kony ya, bahwa ada upaya orang melakukan sesuatu supaya Ibu Mega dan Pak Prabowo itu tidak ketemu ya. Ada orang yang melakukan itu ya? I don't say that. Aku cuma bilang kalau ada, tolong harus sadari bahwa mereka ini kunci bangsa. Berdua ini kunci bangsa. So, izinkan mereka jalan berdua, menyelesaikan masalah ini berdua, trust on them. Put the trust on them, they are the leaders. Kita kan perlu leaders. Respect dong leaders kita. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang punya kepentingan yang tidak ingin ada pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega, itu hentikan ya, jangan melakukan itu. Dan orang-orang itu kalau saya bilang nggak banyak kok Pak. Suami istri sama anak beranak itu kayaknya. Keluarga Mulyono ya, keluarga Mulyono ya, yang tidak menginginkan ada pertemuan Bu Kony ya. Kalau kita semua pengen negara baik-baik aja, kok pengen negara mulus-mulus aja, kok jadi repot ya gitu loh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.